Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat-sahabat saya desainer yang lagi rebahan dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan saya Ari Wibowo di channel Karyawan Interior. Baik teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang desain nakas, yaitu tentang hal-hal apa saja yang harus kita perhatikan saat mendesain nakas. Baik, langsung saja kita bahas. Nah, yang pertama kita nanti akan membahas fungsi dari nakas, bentuk bodi nakas, handle dari nakas, juga kaki dari nakas. Yang pertama kita akan membahas tentang fungsi dari nakas. Fungsi dari nakas itu adalah tempat penyimpanan barang-barang dan juga lampu di samping kasur ya teman-teman ya. Maka ketinggian dari nakas ini itu terpengaruh dari tinggi bed. Biasanya kita akan membuat tingginya yaitu standarnya 60 cm sampai 65 cm. Ketinggian ini juga dipengaruhi oleh tinggi dari ranjang itu sendiri ya teman-teman ya. Jadi kalau bisa, sebisa mungkin jangan lebih tinggi atau mungkin lebih rendah dari bed. Itu adalah standar yang sering kita gunakan. Maka ketika ini menjadi sebuah penyimpanan ketika kita tidur, maka nakas ini akan menjadi fungsi laci. Jadi ketika kita tidur di sini, kita akan melihat barang-barang di sini. Itu akan lebih praktis jika nakasnya ditarik, lalu kita melihat barang-barang itu dari atas. Maka jarang kita temukan nakas itu yang berbentuk seperti pintu, yang difungsikan sebagai pintu, karena untuk mengambil barang-barang penyimpanan itu akan susah sekali ya teman-teman. Maka untuk mengatasinya sebagai alternatif ada juga sebagai rak. Lalu yang kedua adalah nakas. Nah, karena ini adalah juga digunakan untuk lampu, maka juga kita sering menemui nakas yang ada stop kontak di atas nakas. Jadi ada bukaan atau ada stop kontak untuk nakas. Tapi itu sangat rumit dilakukan dan juga mempengaruhi efisiensi penaruhan barang. Jadi ketika barang ditaruh, lampunya ditaruh, maka space untuk penaruhan barang ini akan dimakan oleh stop kontak itu sendiri. Maka stop kontak biasanya kita tempatkan di atas, yaitu di dinding ataupun mungkin di sini ada panel, ataupun di headbed jika headbednya itu sampai ke sebelah nakas sampai menjulang seperti ini. Lalu yang kedua teman-teman, kita akan membahas tentang bentuk dari bodi nakas. Bodi nakas itu ada berkonsep yaitu nge-frame. Jadi teman-teman, kita harus perhatikan frame ini ada konsepnya. Yang pertama adalah frame seperti ini, kotak mengelilingi laci yang ada di tengah. Ini enggak harus kotak teman-teman ya. Ini kita juga bisa memakai profilan seperti ini jika profilannya adalah konsep modern. Nah, kalau kita menggunakan desain seperti ini, yang harus diperhatikan adalah jangan sampai kita memotong multiplex tersebut sampai membentuk lincip seperti ini teman-teman, karena ini akan rawan terjadi keeping. Jadi ini adalah rawan, maka kita harus memberikan seperti ini, sekitar jaraknya setengah sentimeter, ini kurang lebih minimal, sampai beberapa sentimeter, tergantung proporsi dari kepalanya si framenya si nakas. Untuk kalau misalnya kotak ini sendiri, biasanya kita akan memakai ukuran 1-3 cm. Lalu yang berikutnya adalah seperti frame kiri dan kanan. Jadi bukan frame lagi sebenarnya ya. Jadi ketika kita menggunakan konsep seperti ini biasanya kita memakai jarak ukuran 1-2
2 cm tergantung dari proporsi. Lalu di atasnya juga kita bisa memberikan kepala itu dari material lain, bisa dengan marmer ataupun veneer ataupun duku. Jadi ini bisa sama ketiganya, bisa juga berbeda, ini A, dan B. Untuk pemisah antara body dengan kepala, kita harus memberikan leheran seperti ini teman-teman. Jaraknya leheran adalah 0,5 cm sampai ini 2 terlalu besar, maka kita harus memakai setengah cm atau 1 cm. Konsep ini sering juga digunakan pada desain-desain klasik teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita punya profilan seperti ini, maka kita bisa memakai desain seperti ini. Ada kepala, ada leheran, ada body. Jangan sampai kepala dengan body langsung bertempelan. Itu akan membuat desainnya semakin kurang cantik. Maka kita harus memberikan leheran seperti ini sekitar setengah sampai 1 cm. Jadi ada contohnya seperti ini teman-teman. Nah seperti ini teman-teman, ini adalah contoh frame yang mengotak, lalu ada profilannya di sekelilingnya. Juga ini adalah contoh dari gate kanan kiri, juga ada topian di atasnya. Ini saya kurang tahu kenapa lacinya agak miring, mungkin kurang stylenya mungkin kurang bagus, atau mungkin konsepnya yang seperti itu ya teman-teman ya. Juga ada contoh yang seperti itu teman-teman. Nah ini juga termasuk gate kanan kiri dan juga di atasnya ada topian. Oke lanjut teman-teman. Berikutnya ada yang seperti tidak ada gate kanan kiri, cuman hanya topian saja. Jadi seperti teman-teman. Topian ini kita biasanya ada leheran di sini, tidak terlalu menempel. Tapi kalau misalnya kita ada handle pakai handle coak, maka kita harus memberikan leheran ini berjarak 2 cm untuk tangan masuk bisa membuka si kop laci tersebut ya. Kalau misalnya kita pakai desain seperti ini teman-teman, yang harus diperhatikan adalah tampak samping dari nakas. Kalau misalnya kita punya tukang yang stylenya kurang bagus, maka ini akan menjadi masalah ketika kita melihat dari samping, karena body dan kop laci ini akan terlihat berbeda. Apalagi kalau misalnya stylenya kurang bagus, agak miring setengah beberapa mili saja, itu akan terlihat jelek sekali ya teman-teman ya. Jadi ini harus hati-hati ya. Jadi contohnya seperti ini teman-teman. Ini adalah contoh yang memakai handle coak. Jadi di atasnya ada topian, lalu pakai handle coak di atas dan juga di bawah. Lalu ada teman-teman, ada yang juga seperti ini. Jadi tidak ada frame. Jadi atas, kanan, dan kiri tidak ada frame, tapi di atas ini langsung laci dan laci. Kalau misalnya kita pakai handle coak, kita harus ada garis lagi seperti ini untuk jari masuk membuka laci. Ini seperti biasa kita memberikan jarak 2 cm. Lalu di bagian atasnya ini ada beberapa alternatif teman-teman. Ada 2 alternatif ya. Kalau misalnya kita tidak ada handle di sini, kita bisa memberikan handle muncul. Nanti kita akan bahas di selanjutnya. Tapi kekurangannya dari body seperti ini, kalau misalnya kita menaruh sesuatu di atas ini, misalnya gelas, air, dan sesuatu yang basah, ini akan berbahaya jika kalau misalnya air itu tumpah. Maka tumpahannya itu akan masuk ke dalam isi laci dan mengenai barang-barang kita. Maka ada juga orang yang tidak mau di konsep seperti ini, maka dia akan kembali ke konsep yang tadi. Jadi ada topiannya seperti ini teman-teman. Jadi kalau misalnya ada gelas tumpah
mereka akan mengenai topi dan mengalir ke depannya laci, tidak sampai masuk ke dalam laci tersebut. Contoh dari desain seperti ini teman-teman adalah seperti ini. Nah, ini adalah desain dari nakas yang tidak mempunyai frame, tidak mempunyai frame keliling ya. Jadi langsung kop laci, cuman mereka memakai handle memakai handle knob. Jadi seperti ini teman-teman. Lalu ada juga konsep nakas yang dia ada frame seperti ini, jadi seperti gawangan kiri, atas, kanan. Ini juga nggak harus kotak seperti ini teman-teman, bisa juga ada profilan seperti ini. Jadi di sini ada garis tipis, nah seperti ini teman-teman. Lalu di bawah ada kakian. Biasanya kita memakai ini, lebar ketebalan dari framenya itu antara 2 cm sampai 3 cm. Terkadang ada juga orang yang suka sangat yang tipis-tipis sekali, itu ada yang menggunakan sampai 1 cm. Nah, ini adalah contoh dari nakas yang menggunakan frame kit seperti ini ya. Ini mereka menggunakan handle push on, jadi tidak perlu ada lubang di sini, lubang di setiap laci. Jadi mereka menggunakan push open gitu ya. Jadi ketika didorong maka laci akan terbuka. Lalu teman-teman ada juga yang menggunakan konsep seperti ini. Jadi ada atas dan bawah, dan tengah-tengahnya ada laci. Untuk desain seperti ini biasanya kita menggunakan handle knob atau trim di sini, atau mungkin trim di sini, tergantung konsep kita masing-masing. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang yaitu handle. Handle ada beberapa tipe. Yang pertama adalah handle trim. Handle trim itu seperti ini teman-teman. Kalau dari tampak, handle trim ini seperti tampaknya handle cowok. Cuman kalau handle cowok ini lubang, tapi kalau handle trim mereka akan muncul. Jadi seperti ini teman-teman. Ini adalah kepalanya, framenya, lalu ada handle trim. Handle trim ini bisa dari aluminium, atau mungkin ada yang fabrikasi juga ada yang menyediakan. Tapi kadang kita juga bisa custom design. Jadi depannya sini itu bisa 1 cm atau 2 cm. Yang penting ini tidak terlalu kekecilan, juga tidak terlalu kebesaran karena akan mempengaruhi tampak dari nakas. Untuk kedalamannya, depthnya, ini standar kita menggunakan 2 cm agar enak menggrabkan si jari-jari kita. Nah, bentuknya seperti ini teman-teman. Ini bisa seperti U gini, lalu kita bisa paku di sini atau mungkin di skrup dari belakang. Jangan di skrup dari atas karena ketika kita dibuka maka kepala skrup akan kelihatan. Maka itu akan jelek sekali kalau kita membuka nakas. Nah, ada pertanyaan juga, ini gimana kalau misalnya handle ini lurus dengan kop, atau kopnya yang lurus dengan ini sehingga handle trimnya muncul seperti ini. Nah, untuk kasus ini teman-teman, kasusnya seperti ini teman-teman, kalau misalnya kita memakai yang handle yang muncul seperti ini yang perlu diperhatikan adalah ketika kita memakai ini jangan sampai handlenya sampai memanjang seperti ini. Karena kalau dari atas di sini akan terjadi munculnya melebihi si frame, jadi akan terasa nggak enak dan mengganggu aktivitas ketika ini akan terkena pengguna ya. Jadi kalau misalnya kita pakai frame up, kita pakai handle seperti ini, maka
handle-nya bisa ditaruh di tengah seperti ini, jadi diputus sampai tengah gitu teman-teman ya. Contoh dari handle trim itu adalah seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah contoh dari handle trim, jadi ada seperti ini. Nah, lalu selanjutnya kita ada handle cowak, jadi seperti ini teman-teman. Handle cowak ini ada tempat seperti ini. Ini kita kasih 2 cm untuk grip tangan teman-teman ya. Jadi handle-nya seperti ini bentuknya. Ini setiap pintu kita kasih handle cowak, potongannya seperti ini teman-teman. Ada juga yang setempat seperti ini, jadi satu handle untuk 2 kop laci. Jadi di sini ada cowakan ya teman-teman ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah handle cowak, bisa di atas saja, bisa langsung di tengah, atau mungkin setempat seperti ini. Jadi detailnya adalah seperti ini jika setempat. Ini kalau setempat kita bisa memakai ukuran 2 cm atau 3 cm. Kenapa kita kadang kasih 3 cm? Itu bisa memberikan tampak yang proporsional dari sini. Jadi 3 cm ini adalah ukuran proporsional teman-teman. Tapi kalau untuk ukuran standar, untuk jari-jari kita itu kita pakai ukuran yang 2 cm. Jadi seperti ini teman-teman, contoh dari handle cowak. Lalu yang berikutnya adalah ada handle muncul. Nah, seperti yang kita bahas tadi, handle muncul ini biasanya kita memakai ketika di atas tidak ada frame, maka jadilah seperti ini. Ini adalah handle muncul dan juga push open ya teman-teman ya. Jadi push open ini seperti tidak ada handle, dia tidak ada knobnya, tidak ada handle-nya. Jadi untuk membukanya kita pakai push on. Jadi seperti ini. Untuk handle muncul ini kita berikan di sini setengah sampai 1 cm untuk mengagrip tangan kita agar bisa membuka kop laci tersebut. Nah, jadi contohnya seperti ini teman-teman. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, lalu yang berikutnya kita akan membahas tentang handle knob. Jadi handle knob ini seperti ini teman-teman. Handle knob ini ada yang bulat, ada juga yang stainless atau mungkin besi yang di finish. Jadi handle knob ada yang bulat, jadi tergantung dari desainnya. Ada yang modern, ada yang klasik. Jadi contohnya seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah beberapa contoh dari handle knob. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan membahas yang namanya kaki nakas. Kaki nakas ini juga ada beberapa tipe. Yang pertama adalah kaki nakas stainless steel atau kita singkat dengan SS. Lalu yang kedua adalah kaki nakas dari kayu. Ini bisa mempengaruhi style dari ruangan tersebut ya teman-teman. Kayu biasanya digunakan ketika menggunakan desain yang klasik dengan ukiran-ukirannya. Juga bisa digunakan untuk modern ketika kayu ini dibentuk hanya minimalis kotak-kotak saja. Juga ada yang berdesain berkonsep Skandinavian, jadi bentuknya bulat-bulat atau mungkin panjang-panjang, itu bisa didesain dari kayu. Kalau stainless steel ini cenderung mereka akan menggunakan pada desain klasik juga bisa, cuman bentuk klasiknya dari bentuk bodinya. Tadi untuk kakinya kita jarang memakai stainless steel kalau bentuk itu klasik, tapi stainless steel ini biasanya dipakai pada
desain-desain yang modern. Nah, yang pertama adalah seperti ini teman-teman. Yang harus diperhatikan dalam membuat detail ini adalah ketika kita menggunakan kaki stainless ataupun besi, kita jangan menyambungkan antara bodi dan kaki langsung dipepetkan tanpa ada jarak. Jadi kita harus memberikan jarak agar detail ini lebih manis dilihat. Jadi ada pemisah antara material satu dengan material yang lain ya teman-teman. Kita biasanya memakai jarak antara setengah senti sampai 1 cm. Untuk kaki itu sendiri kita harus memproporsikan bentuknya. Biasanya kita akan membuat 1,5 cm sampai 2 cm. 2 cm ini menurut saya ini sudah tebal ya teman-teman, tapi jangan sampai terlalu tipis sehingga membuat nakas itu bisa goyang, bisa ringkih. Untuk tingginya itu bisa macam-macam, jangan sampai terlihat pendek, jangan juga terlalu tinggi. Biasanya kita kalau misalnya pakai desain seperti ini, kita bisa pakai 10 cm atau tergantung proporsi dari bentuk nakas itu sendiri teman-teman. Nah, kalau untuk yang seperti ini ada juga bisa kaki juga sebagai rangka kepala. Jadi seperti teman-teman. Dan di atasnya sini ini ada ditumpuk, ada kadang marmer atau kadang juga diberikan kaca. Jadi detailnya seperti ini teman-teman. Ini contoh kita membuat stainless berukuran 2x2 ditopang kaca, dan kacanya ditopang oleh stainless steel 1x1, atau mungkin juga ditopang oleh stainless Virkan solid ya. Nama lainnya adalah solid stainless berukuran 6 mili kali 6 mili. Jadi untuk menopang kaca ini teman-teman. Nah, contohnya adalah seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah contoh dari kaki stainless teman-teman ya. Ada yang seperti ini dan juga ada yang seperti ini. Ini adalah kaki sekaligus rangka dari nakas. Nah, ini teman-teman. Nah, teman-teman, ada juga kaki stainless yang seperti ini teman-teman. Jadi ada langsung ngeframe gini, jadi membentuk suatu kotak, suatu balok ya seperti ini, dan mereka menumpang dari bodi dari nakas. Tapi juga perlu diperhatikan teman-teman, di sini sambungannya jangan sampai mepet. Sebisa mungkin kita memberikan jarak 0,5 cm sampai 1 cm. Menurut saya 0,5 cm ini adalah ukuran jarak yang proporsi. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Ada jarak seperti ini. Kaki stainless ini tidak hanya berbentuk kotak ya teman-teman. Jadi kaki stainless itu juga bisa berbentuk pipa. Jadi seperti ini teman-teman. Jadi ada yang model pipa seperti ini, atau mungkin pipanya dikecilkan seperti ini. Ini bisa teman-teman. Jadi bentuknya kakinya seperti ini. Ini juga bisa terjadi pada kaki stainless berbentuk pipa. Lalu teman-teman, ada kaki kayu. Kaki kayu ini ada beberapa bentuk. Yang pertama adalah bentuk seperti ini. Ini biasa digunakan pada modern yang semi klasik atau juga bentuk yang klasik. Untuk kaki seperti ini teman-teman, saya pernah membuat detail yang seperti ini. Ada juga yang detail seperti ini teman-teman. Jadi kakinya ada yang tanpa leheran, ada yang dengan leheran. Ketika saya melihat kaki yang dengan leheran seperti ini akan terlihat lebih bagus daripada langsung seperti ini. Jadi ini terlihat bulky, seperti saya pernah membuatnya. Ini terlihat seperti cantik sekali, ada detail seperti ini teman-teman. Contohnya adalah seperti ini. Nah, ini adalah contoh dari kaki kayu.
Lalu ada juga desain kayu yang seperti ini teman-teman. Jadi bentuknya seperti bulat, mengecil pada bagian bawah, membesar pada bagian atas, jadi seperti ini. Dan desain seperti ini biasanya digunakan pada desain-desain yang berkonsep Skandinavian. Jadi contohnya seperti ini teman-teman, seperti ini dan seperti ini. Ini biasanya digunakan pada konsep yang Skandinavian ya, bentuknya panjang-panjang dari kayu dan di finish melamik seperti itu. Lalu ada juga kaki kayu langsung solid seperti ini teman-teman, jadi tertutup semuanya. Ini biasanya digunakan pada desain-desain modern. Jadi ada yang seperti ini, jadi desain yang tidak terlalu memberikan eye catching ya, istilahnya seperti itu. Jadi standar yang biasa karena bentuknya yang modern dan minimalis, jadi langsung ditutup seperti itu. Ada juga yang kayu seperti ini, kotak biasa, lalu dilapisi dengan stainless. Ini juga bisa teman-teman, stainless gold biasanya. Jarang kalau misalnya stainless chrome silver gitu, jarang teman-teman. Lebih sering stainless gold yang ukurannya ketebalannya 1,2 mm untuk menutup si kayu tersebut. Jadi detailnya lebih bagus, lebih eye catch ya. Nah, itulah teman-teman hasil dari pembelajaran kita. Kalau misalnya video ini bermanfaat bagi teman-teman, silakan like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.